Perkenalkan, nama saya Arjun Zurbuang, Prodi S1 Sistem Informasi, Fakultas Saintek. Di sini saya mahasiswa semester. Baik teman-teman, pertama-tama kita membuka aplikasi Microsoft Word. Di sini saya memakai Word 2013. Kita akan mengatur yang namanya margin. Margin itu adalah garis yang berada di tepi halaman dokumen yang fungsinya untuk memberikan jarak teks atau elemen lainnya pada tepi kertas. Nah, untuk mengaturnya, pergi ke tab Page Layout, Margins. Di paling bawah ada Custom Margins. Untuk mengatur yang namanya margins ini ada top, left, bottom, dan right. Top ini adalah atas, left, kiri, bottom, bawah, right, kanan. Nah, biasanya dalam menggunakan atau membuat sebuah makalah kita menggunakan ukuran margins 4333. Ini 3. Nah, di orientation ada portrait dan landscape. Portrait ini bentuknya horizontal dan landscape vertikal. Kita pilih yang portrait, lalu klik OK. Nah, begini jadinya teman-teman. Kemudian kita akan mengatur yang namanya paper size. Paper size adalah ukuran kertas yang dimana sering kita gunakan pada saat ngeprint. Seperti kita menggunakan kertas letter, kertas A4, kertas A5, kertas F4, dan kertas legal, dan sebagainya. Untuk mengatur paper size ini, kita pergi ke tab Page Layout, kemudian Scissor. Nah, di sini sudah ada beberapa pilihan. Tapi misalnya jika kita menggunakan F4, kita pergi ke More Paper Size yang paling bawah. Nah, di sini kita kasih 21. Ini 33, udah pas teman-teman. Nah, kita klik OK. Seperti ini jadinya teman-teman. Selanjutnya kita akan membahas yang namanya spasi naskah. Spasi naskah ini adalah ruang atau jarak antara setiap baris dalam sebuah paragraf, misalnya jarak 1,0, 1,5, 2,0, dan lain-lain. Nah, di sini belum ada teksnya ya teman-teman untuk mempraktikannya. Kita pergi dulu ke latihan yang sudah saya ketik. Nah, kita blok. Kita copy dan meletakkannya di sini teman-teman. Nah, begini dia. Untuk mengatur yang namanya spasi naskah ini, kita bisa mengetik sesuatu atau menekan tombol. Nah, caranya itu blok naskah yang ingin kita atur spasi naskahnya. Untuk ukuran spasi atau jarak 1,0, Ctrl 1 teman-teman ya. Begini hasilnya.
Jika kita mau ukuran jarak 1,5, kita tekan Ctrl 5. Jika kita menggunakan jarak 2,0, kita menekan tombol Ctrl 2. Nah, begini hasilnya teman-teman. Biasanya di sebuah makalah kita menggunakan ukuran 1,5. Nah, begini dia. Selanjutnya, kita juga bisa menggunakan cara lain dengan pergi ke home. Di sini di bagian paragraf ada yang line and paragraph spacing. Nah, kita bisa mengatur di sini ya teman-teman, memilih ukuran yang kita inginkan. Misalnya 1,15. Nah, begini dia. Kita kembali ke 1,5. Nah, teman-teman sudah paham? Selanjutnya kita akan membahas yang namanya kolom, teman-teman. Nah, untuk mengatur yang namanya kolom ini, kita bisa pergi ke menu page layout. Blok teks yang ingin kita ubah ke kolom. Di menu page layout ada columns di sini ya teman-teman. Klik. Di sini ada beberapa pilihan untuk membuat sebuah kolom. Nah, di sini ada 2 kolom. Kita klik dan begini hasilnya teman-teman. Jika kita ingin menjadikannya menjadi 3 kolom, klik 3 ini teman-teman. Nah, hasilnya seperti ini. Kita ke kolom, kembali ke kolom 1 aja teman-teman, atau kolom 1. Selanjutnya kita akan membahas yang namanya drop caps. Drop caps itu adalah salah satu tools dalam Microsoft Word untuk membuat huruf dalam paragraf pertama menjadi lebih besar dibandingkan dengan tulisan lainnya. Nah, caranya yaitu dengan meletakkan kursor pada paragraf pertama ini teman-teman. Klik menu insert, kemudian pilih drop cap. Di sini. Nah, di ujung ini ada drop cap teman-teman ya. Pilih salah satu pilihan antara droplet dan inmerging. Biasanya kita menggunakan yang droplet teman-teman ya. Nah, begini hasilnya. Untuk mengatur ukuran besar huruf ini, kita klik drop capsnya. Ke bagian paling bawah drop cap option. Di sini kita menjadikan 2 baris saja teman-teman. Nah, oke. Nah, begini hasilnya. Kemudian kita akan membahas yang namanya cetak naik dan cetak turun. Nah, biasanya cetak naik dan cetak turun itu digunakan pada beberapa satuan yang berpangkat teman-teman. Misalnya meter 2, meter 3, H2O, O2. Di sini kita untuk caranya kita bisa memblok yang angka 2 ini. Lalu tekan tombol Ctrl Shift sama dengan. Begitupun blok 3, Ctrl Shift sama dengan. Berikutnya Ctrl Shift sama dengan. Ctrl Shift sama dengan. Nah, untuk H2O nya kita akan membuat duanya menjadi di bawah teman-teman. Nah, begini caranya. Dengan menekan blok 2 nya, kemudian tekan tombol Ctrl sama dengan.
begitupun juga di bawah. Tekan Ctrl sama dengan. Atau jika teman-teman ingin menggunakan menu di toolbar, di sini ada yang di home, di menu home. Di sini teman-teman, untuk angka di atas huruf atau di atas angka. Begini dia teman-teman ya. Blok. Nah, teman-teman bisa tahu hasilnya seperti ini ya. Ini cara kedua ya teman-teman. Selanjutnya untuk H2O, angka 2-nya kita taruh di bawah, di bagian bawah. Nah, seperti ini teman-teman. Oke.